Halo Sobat Penggemar Fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA. Kali ini kita mengambil materi bunyi ya. Nah, ini berdasarkan kisi-kisi TKA tahun 2025. Nomor 1, mobil polisi sambil membunyikan sirine berfrekuensi 620 Hz sedang mengejar mobil penjahat yang melarikan diri dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan mobil polisi pada saat itu adalah 108 km per jam. Cepat tempat bunyi di udara 340 meter per sekon. Frekuensi gelombang bunyi yang diterima gendang telinga penjahat sebesar berapa? Jadi ini kalau saya gambarkan, ini penjahatnya ya, naik sepeda motor dikejar oleh mobil polisi, begitu. Nah, jadi mobil polisi ini membunyikan sirine, nanti didengar oleh pengendara sepeda motor atau penjahatnya itu. Oke, kita jadikan dulu satuannya SI untuk kecepatan penjahat ini ya, VP, kecepatan pendengar 72 km per jam, itu sama aja dengan 72.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 sekon ya. Ini hasilnya 20 meter per sekon. Nah, kemudian frekuensi sumbernya yang dibunyikan oleh sirine polisi ini adalah 620 Hz. Kemudian kecepatan mobil polisi sebagai sumber bunyi ini adalah 108 km per jam, itu sama aja dengan 30 meter per sekon. Nah, untuk mencari berapa frekuensi yang didengarkan oleh penjahat ini sebagai pendengar ya, kita bisa pakai rumus efek Doppler, FP sama dengan V plus minus BP per V plus minus VS kali Fs. Nah, kenapa ini tandanya minus? Kalau Anda melihat atau menonton video saya sebelumnya yang membahas efek Doppler, ya, karena teorinya tidak saya terangkan detail di sini ya. Kalau pendengar, ini kita bisa baca sebagai pemburu hantu. Sedangkan S, sumbernya ini kita baca sebagai setan. Kalau pemburu hantu itu mengejar setan, maka VP-nya tandanya positif. Kalau pemburu hantu menjauhi setan, itu tandanya negatif ya. Kalau setan yang ngejar pemburu hantu, nah ini setan yang kurang ajar, maka VS-nya tandanya negatif. Kalau dia menjauhi pemburu hantu itu bagus ya, tandanya adalah positif. Nah, kalau kita lihat di sini pemburu hantu ini menjauhi setan, ya kan? Tidak layak jadi pemburu hantu. Oleh sebab itu tandanya negatif di sini, bukan positif. Nah, terus kemudian kalau setan mengejar pemburu hantu, ini setan kurang ajar. Kan setan itu yang mau ditangkap malah mengejar pemburu hantunya. Ini setan kurang ajar ini. Tandanya minus ya. Jadi VS itu minus. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa menonton video saya yang membahas teori dan contoh soal mengenai efek Doppler. Nah, kalau begitu V-nya saya masukkan aja 340, VP-nya 20, V-nya 340, kecepatan sumber yang tadi adalah 30, sedangkan frekuensi sumbernya 620. Nah, ini kalau kita hitung dapat berapa ya? Ini kan 310. Ini tepat 620 bagi 310 itu 2 kali 320 berarti 640 Hz. Itulah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, Mia berada di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi yang sama mendekati Mia dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila laju lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka Mia akan mendeteksi pelayangan bunyi sebesar berapa? Pelayangan bunyi itu terjadi karena kita mendengar dua sumber bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit. Jadi ini ada interferensi dua sumber bunyi begitu ya. Jadi kalau begitu lihatlah ini Mia maksudnya ya, dia sedang berdiri tenang, kemudian di sini sumber 1 di dekat dia, diam terhadap dia, kecepatan sumber 1 itu 0, sedangkan sumber 2-nya mendekati dia dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi Mia ini akan mendengarkan dua sumber sekaligus, sumber bunyi yang pertama dari sumber 1, yang kedua dari sumber 2 ya. Nah, masing-masing akan memiliki frekuensi yang didengar. Nah, frekuensi dari sumber 1 ini sama persis dengan aslinya karena tidak ada gerak relatif antara pendengar dengan sumber. Jadi frekuensi yang didengar dari sumber 1, FP1 itu adalah sama dengan FS1 yaitu 676 Hz. Sama sekali tidak berubah. Nah, permasalahannya adalah sumber 2 ini mendekati Mia sehingga Mia ini akan mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi daripada aslinya. Ini kita gunakan efek Doppler untuk menghitung FP2-nya. Jadi FP2 sama dengan V plus minus VP sebenarnya ya. Tapi ini plus atau minus untuk VP ini tidak masalah karena VP-nya 0 ya. Nah, sedangkan VS2-nya hati-hati tandanya. Ini sumber mendekati pendengar, berarti setan ngejar pemburu hantu. Ini setan kurang ajar. Makanya di sini beri tanda min ya. Min VS2.
dikalikan dengan Fs2 yaitu frekuensi sumber 2. Nah ini VP-nya 0 kan, ya VP-nya 0, makanya tanda plus minus tidak masalah. Kemudian Vs2-nya itu 2 di sini ya. Oke, sekarang berarti ini hasilnya adalah 680. Loh kok bisa? Ini kan 338 ya. Ini 338. 676 bagi 338 itu ya 2 dikalikan 340, 680. Nah, kalau F layangannya gampang aja, yaitu frekuensi yang lebih besar yang didengar berapa dikurangi frekuensi yang lebih kecil. Jadi kalau begitu EP2 kurangi EP1. EP2 680 kurangi 676. Jadi hasilnya adalah 4 Hz. Itulah frekuensi layangannya. Jadi jawabannya C. Nomor 3, pada jarak 1 meter dari sumber bunyi terdeteksi intensitas bunyi sebesar 6,4 kali 10 pangkat min 4 watt per meter kuadrat. Jika detektor digeser menjauhi sumber sejauh 9 meter, maka intensitas bunyi yang terdeteksi sekarang menjadi berapa? Oke, kita jawab. Kalau saya gambarkan demikian, ini S itu sumbernya, ini detektor pada posisi R1, ini detektor pada posisi R2. Ini pertama jaraknya 1 meter ya, terus kemudian detektor digeser 9 meter menjauhi sumber. Jadi kalau begitu jarak detektor pada posisi 2 ini adalah R2 yaitu 10 meter begitu ya. Oke, nah sekarang kalau bunyi ini menyebar skala arah berarti bisa didengar dari pendengar dari segala arah gitu. Ini disebut sebagai gelombang bola ya. Kalau gelombang bola maka intensitasnya bisa saya tulis P per 4 pi R kuadrat, di mana P itu daya sumbernya, sedangkan R itu adalah jarak detektor atau pendengar ke sumber bunyi. Nah, I-nya berarti ini berbanding terbalik dengan R kuadrat karena asumsinya daya sumber tetap. Jadi kalau begitu saya main perbandingan aja, I2 banding I1 sama dengan R1 banding R2 kuadrat. Nah, ini I1-nya saya pindah ke ruas kanan, kemudian saya masukkan bilangannya. I1 adalah 6,4 kali 10 pangkat min 4. R1 dibanding R2, R1 1 meter. R2-nya itu 1 tambah 9 berarti 10, berarti ini 1/10 kuadrat. Berarti 6,4 kali 10 pangkat min 6 watt per meter kuadrat. Oke, jadi jawabannya E ya, yang benar. Nomor 4, satu mesin sepeda motor pada jarak 6 meter dari detektor dapat menghasilkan taraf intensitas 70 desibel. Jika ada 10 mesin sepeda motor sejenis dibunyikan bersama-sama pada jarak yang sama, maka kenaikan taraf intensitas yang terdeteksi sebesar berapa? Oke, kita langsung pakai rumus ini aja. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Jadi perhatikan di sini ya, yang ditanyakan adalah kenaikan taraf intensitas, berarti TI2 kurangi TI1, ini kenaikannya 10 log N2 per N1. Jadi kalau begitu tinggal masuk aja, N2-nya itu kan 10. Nah awalnya mestinya sebanyak 1, kondisi awal 1 ya, kondisi yang kedua jumlahnya dinaikkan sebesar 10. Ini log 10 ya, log 10 itu 1, jadi kalau begitu kenaikan TI-nya adalah 10 kali 1, berarti 10 desibel. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nomor 5, tentara infanteri pada jarak 400 meter mendengar bunyi bom dengan taraf intensitas sebesar 30 desibel. Jika ia berdiri pada jarak 40 meter, maka dengan kekuatan bom yang sama dan sejenis, ia akan mendengar taraf intensitas bunyi sebesar berapa? Oke, TI2 itu sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2 kalau ini dihubungkan dengan jarak ya. Ini jarak dihubungkan dengan taraf intensitas. Semakin jauh dari sumber tentu saja taraf intensitasnya akan semakin kecil ya. Oke, jadi kalau begitu TI1 awalnya di sini 30 dB ya kan, desibel. Nah, itu pada jarak 400 kan. Terus kemudian dia kalau lebih dekat bagaimana pada jarak 40 meter. Nah, TI-nya berapa ya? TI2 itu yang dihitung. Jadi 30 plus 20 log ini kan 10 ya. Log 10 itu 1, jadi 30 plus 20 kali 1 berarti hasilnya adalah 50 desibel. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 6, satu sepeda motor menghasilkan taraf intensitas 10 desibel, sedangkan satu bemo menghasilkan taraf intensitas 20 desibel. Taraf intensitas yang dihasilkan oleh 50 sepeda motor dan 5 bemo sekaligus. Oke. Mesin yang pertama ini saya bilang aja sepeda motor, yang kedua bemo ya. Nah, sepeda motor itu TI-nya itu 10 desibel kalau satu sepeda motor. Nanti dilipatkan menjadi 50 mesin. Itu sepeda motornya. Kalau bemo, satu bemo TI-nya 20 desibel. Nah, dilipatkan 5 bemo nanti.
Nah, ini yang tanyakan TI gabungan dari 50 sepeda motor, 5 bimo kalau dibunyikan secara serentak. Nah, TI gabungannya kita bisa pakai rumus langsung ini, 10 log N1 kali 10 TI1 per 10 plus N2 10 TI2 per 10. Nah, langsung aja N1-nya ini untuk sepeda motornya ya, dilipatkan 50 jumlahnya. TI1, TI dari satu sepeda motor tadi 10, bagi 10 ini. N2 itu 5, 10 pangkat TI2-nya tadi 20 dibagi 10. Jadi 10 log, ini kan 10 kali 50, 500. Ini 5 kali 10 pangkat 2, 500 juga. Berarti kalau begitu 10 log 1000. Log 1000 itu 3, ya kan? Jadi kalau begitu hasilnya 30 desibel. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.